Tuhan. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai ayat 12. Benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Untuk firman Tuhan silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Ya. Tema renungan kita pada pagi ini yaitu berdiam di dalam kekuatan Tuhan. Berdiam di dalam kekuatan Tuhan. Saudaraku sekalian, hari ini tanggal 28 Desember 2025. Tinggal menghitung hari 29, 30, 31, tanggal 1, 4 hari lagi kita sudah masuk 2026. Minggu kita ibadah hari ini merupakan minggu terakhir di tahun ini. Maka bisa dikatakan ini ibadah akhir tahun, karena ini adalah ibadah terakhir di tahun 2025 ini. Saudaraku, saat-saat ini kita sedang berdiri di ambang pergantian tahun dari 2025 menuju 2026. Di titik ambang pergantian tahun ini, saudara, ada banyak hal yang sudah kita lewati mulai Januari tanggal 1 sampai hari ini. Di antara kita yang tahun 2025 ini menghadapi masa-masa sulit karena pergumulan sakit, pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan apapun yang terasa berat engkau alami di tahun 2025 ini. Kalau kita boleh ada hari ini, sampai hari ini, itu adalah karena penyertaan Tuhan yang sempurna, karena kasih setianya, bukan karena kuat dan gagah. Dalam segala sakitmu, dalam segala pergumulanmu, dalam segala beban beratmu, kalau Tuhan izinkan sampai di tempat ini, hari ini, di detik ini, dalam ibadah terakhir, itu karena anugerah Tuhan yang sempurna. Jika semuanya itu karena anugerah Tuhan yang mengizinkan kita bisa sampai di sini, mengawal kita sampai kita berdiri di detik ini dalam ibadah terakhir ini, maka yang ada adalah ungkapan syukur. Terima kasih Yesus. Hanya kata-kata syukur, terima kasih Tuhan. Tuhan mengawalku sampai hari ini, sampai detik ini, sampai dalam ibadah terakhir di minggu ini. Hanya syukur. Mungkin ada di antara kita yang kehilangan pekerjaan di tahun ini. Mungkin ada di antara kita yang gagal dalam membangun usaha. Mungkin di antara kita ada yang gagal membangun satu hubungan, ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Tapi hari ini lagu terakhir menyatakan, dan itu seharusnya yang menjadi hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Bersyukur, berterima kasih kepada Yesus. Kenapa? Karena Tuhan masih menyertai, dan bisa dipastikan penyertaan Tuhan itu sempurna. Kalau penyertaan sempurna dalam menghadapi sakit, dalam menghadapi perpisahan, dalam menghadapi kegagalan,
pasti ada rencana Tuhan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Kita sedang dalam persimpangan untuk masuk di tahun 2026. Berkali-kali saya sampaikan berdasarkan realitas dan pemahaman para ahli, pendapat para ahli. Para ekonom mengatakan tahun 2026 ini adalah masa-masa sulit secara ekonomi global. Bukan hanya Indonesia tapi global, internasional, seluruh dunia akan menghadapi masa-masa sulit. Itu banyak para ekonom, para bisnismen yang menyatakan itu. Dengan berbagai tanda-tanda yang banyak diungkapkan. Hamba-hamba Tuhan yang dikaruniai penglihatan, hikmat untuk melihat hal-hal yang akan terjadi pun juga mengungkapkan hal-hal yang sama. Bahwa tahun 2026 itu adalah tahun-tahun yang tidak menentu, masa-masa sulit. Saudara, Mazmur 46 yang kita baca ini mengajari kita bagaimana kita bisa eksis dan mengalami kemenangan untuk menjalani hari ini dan ke depan di dalam masa-masa yang ekstrim. Mazmur 46 ini saudara ditulis tidak dalam suasana yang tenang, aman, damai. Tetapi saat itu Yerusalem sedang dikepung oleh banyak tentara. Dalam situasi yang sangat ekstrim, terancam dalam bahaya. Pemazmur ini menuliskan hal-hal yang luar biasa yang bisa kita pakai sebagai pegangan, pedoman. Bagaimana kita bisa menghadapi masa yang akan datang 2026 ini dengan penuh keyakinan, iman, dan kemenangan. Pemazmur dalam sepanjang pasal 46 ini tidak menuliskan hal-hal yang sedih, hal-hal yang penuh kedukaan. Tapi justru dalam Mazmur ini diawali dengan kalimat yang luar biasa di ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat. Walaupun dalam situasi yang terancam bahaya, dikepung oleh tentara yang musuh yang banyak, tapi tidak diawali dengan tangisan, dengan ketakutan, dengan kesedihan. Dan diakhiri di ayat 12 itu dengan ayat yang luar biasa. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara, apapun yang saudara hadapi 2025 yang kita tinggalkan, yang akan kita tinggalkan, masih sisa 4 hari lagi, 3 hari lagi. Dan berbagai ramalan atau pendapat tentang masa yang akan datang 2026 yang kebanyakan mengatakan menakutkan, akan ada krisis yang luar biasa. Maka sebagai orang beriman, anak-anak Tuhan, orang Kristen, pengikut Kristus, kita belajar, kita dibekali dengan Mazmur 46 ini. Ingat ayat ini. Pemazmur tidak menggantungkan menghadapi masa-masa sulit dan penuh kekacauan itu dengan kekuatannya sendiri. Pemazmur tidak mengandalkan apa yang ada dalam dirinya sebagai manusia. Tapi pemazmur mengajak kita bersandar kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Pemazmur mengajak kita
untuk bersandar kepada Yehova, kepada Yahweh, kepada Tuhan pencipta, pemelihara alam semesta ini. Pemazmur mengajak kita hidup bersandar kepada Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, mari kita belajar dari pemazmur ini dalam 3 hal. Yang pertama ayat 2-4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Saudara, di poin yang pertama ini, pemazmur mengingatkan kita mengapa kita harus bersandar kepada Allah. Karena Allah itu tidak pernah berubah. Walaupun alam semesta ini berubah, Tuhan tidak pernah berubah. Walaupun dunia ini berubah. 2025, 2026 dengan banyak warna-warninya, masa-masa sukarnya. Laut bergelora, gunung-gunung pun dikatakan ribut, goncang. Gelora laut mengeluarkan buih yang luar biasa. Tetapi Tuhan tidak pernah tergoncangkan, tidak pernah berubah. Saudara yang masih ingat ilmu matematika ya, itu ada namanya konstanta. Satu nilai variabel, nilai yang tidak berubah, konstan, tetap. Nilainya tetap. Siapa di sini yang ikut aplikasi pi, nambang pi? Itu adalah rumus lingkaran. Berapa nilai pi? 3,141959. Itu nilainya tetap. Dikalikan berapa saja, nilai pi itu tetap. Pi ini konstan, nilainya tetap, tidak berubah. Dikalikan berapa saja tidak berubah, dibagi berapa saja tidak berubah. Loh, Allah juga tidak berubah. Variabel bisa berubah. Y atau X sama dengan Y kuadrat kali 3. Y itu variabel, plus 3, 3-nya itu konstanta kalau dalam matematika. Tidak pernah berubah. Y variabel selalu berubah. Maka 3 dikalikan ditambah Y kuadrat berapapun tidak ngaruh, karena nilainya tetap. Tuhan yang kita sembah juga begitu, tidak akan pernah berubah. Walaupun dunia selalu berubah, laut bergelora, gunung berguncang, jeblok, banjir lahir panas, lahir dingin, melimpah harta kekayaan. Walaupun ada banjir bandang sekalipun, alam sepertinya bergelora dan banjir di mana-mana. Tapi itu Tuhan tetap. Tuhan itu konstan. Sebagai konstanta yang tidak pernah berubah di alam semesta ini hanya Tuhan. Maka kalau kita menyandarkan hidup kita kepada harta kekayaan, pada saatnya kita akan bangkrut. Kalau kita menyandarkan diri kita kepada usaha kita, pekerjaan kita, ada saatnya kita akan di PHK. Usaha kita ada saatnya kita akan bangkrut. Kalau kita menyandarkan pada kekuatan kita, kekuatan fisik kita, pada saatnya kita akan sakit. Kita kena sakit flu aja, batuk, sudah kerjanya terganggu kok. Betul? Kita sakit flu, sakit batuk, itu terganggu. Terutama yang berhubungan dengan customer. Sudah itu terganggu ya
yang dipijat sudah merasa jijik. Saudara, itu sudah kita sudah tahu diri dalam situasi yang batuk, beler, mau mijat orang itu sudah pikir-pikir, mending cari alasan saja dah bagaimana supaya menolak dengan halus. Hanya karena bilang pekerjaan terganggu. Sepele penyakitnya, flu, batuk, pilek, beler. Tapi pekerjaan bisa terganggu. Kalau pekerjaan terganggu, penghasilan juga terganggu. Belum lagi karena sakit yang lebih lagi, saudara. Artinya apa? Kalau kita mengandalkan kepada kekuatan kita, diri kita, itu gampang berubah. Maka andalkan Tuhan, itu nilainya tetap tidak akan pernah berubah. Allah itu tidak berubah di dalam dunia yang serba berubah. Maka andalkan Tuhan, jangan andalkan dirimu sendiri, andalkan Tuhan, jangan andalkan kekayaanmu, andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatanmu, kemampuanmu, kehebatanmu, jangan, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah berubah. Yang kedua, ayat 5 sampai 8. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan tergoncang, tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara, kalau yang pertama tadi, pemazmur mengajak kita bersandar kepada Allah yang tidak berubah. Jangan bersandar kepada situasi, kekuatan, atau apapun di bumi ini, karena semua yang ada di bumi ini akan berubah, gampang berubah. Maka hal yang kedua ini pemazmur memperlihatkan kepada kita, Allah adalah sumber sukacita yang tidak pernah habis. Tuhan adalah sumber sukacita yang tidak pernah habis. Dari ayat 5 sampai 8 ini kita dapati kota Allah, kota Allah, Yerusalem. Kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sungai. Disukakan oleh aliran-aliran sungai. Saudara, walaupun Yerusalem dikepung oleh tentara pasukan yang hebat, Yerusalem secara hitung-hitungan militer sudah terkepung, terancam bahaya, dan dalam sekejap bisa digilas dalam hitung-hitungan ketentaraan. Tetapi kita membaca di ayat 5 ini, kota Allah, tempat Allah berdiam, itu dipenuhi dengan aliran-aliran sungai kehidupan. Tidak pernah kering, tidak pernah habis. Walaupun dikepung, sumber airnya tetap ada. Sehingga orang-orang penduduk kota Yerusalem terus bisa eksis, hidup dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar bugar, dalam keadaan penuh sukacita. Walaupun dikepung oleh pasukan yang dahsyat. Saudara, kita tidak bisa mengubah situasi di sekeliling kita. Seperti Yerusalem, tidak bisa mengubah situasi sekelilingnya yang terkepung. Tapi bagaimana dalam situasi yang terkepung, terancam dalam bahaya itu,
sukacita, satu kehidupan segar bugar, damai sejahtera melimpah. Caranya, kalau di dalam kota itu berdiam Allah Sang Maha Tinggi. Kalau itu sebuah kota, kalau itu sebuah kerajaan, sebuah negara, bagaimana kerajaan itu bisa mengalami suatu kehidupan yang makmur walaupun dikelilingi oleh negara-negara, oleh bangsa-bangsa yang kacau? Kalau negara itu hidup dalam kehadiran Tuhan. Bagaimana sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen pengikut Yesus, kita bisa tetap menghadapi sukacita, damai sejahtera walaupun situasi sekeliling kita serba berubah, bahkan penuh kekacauan, ribut, penuh kekacauan, penuh bahaya. Kalau hidup kita berdiam, Tuhan pembuat alam semesta dan pencipta kita. Jika firman-Ku tinggal dalam engkau dan engkau tinggal dalam aku, maka engkau akan berbuah banyak. Itu firman-Nya Yesus. Bahwa hidup kita sebagai orang Kristen, tubuh kita, hidup kita adalah bait Allah, bait Roh Suci. Saudara, Yesus berkali-kali mengatakan, Akulah air hidup, Akulah roti hidup. Artinya apa? Kalau kita sungguh-sungguh percaya di dalam nama Yesus, hidup kita di dalam kekuasaan, kekuatan Tuhan, ikut dalam kehendak Tuhan, berjalan, bergerak di dalam apa maunya Tuhan. Yakinlah, walaupun situasi sekelilingmu goncang, ribut, engkau akan tetap mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna, membuat engkau berhasil beruntung, terus mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan. Kota itu dipenuhi dengan sungai-sungai yang mengalirkan air untuk minum, untuk kehidupan. Itulah kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan orang percaya. Kalau saudara dan saya hidup percaya Yesus, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Seperti Jadah Sarfat yang terus terpelihara oleh Tuhan di musim kekeringan panjang. Dunia boleh berubah menuju kehancuran, tapi kita orang yang punya Yesus, yang di dalam hidup kita ada Tuhan Yesus, kita tidak tergoncangkan. Ada sakit? Ya. Ada persoalan dalam pekerjaan, dalam usaha? Iya. Tapi itu tidak mempengaruhi sukacita kita. Karena apa? Tuhan itu sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Apakah sudah punya kesaksian dalam hidupmu sepanjang 2025 ini? Ketika saudara sakit, hari ini bisa eksis. Itu salah satu bukti Tuhan itu penolong
dalam kesesakan, dalam kesakitan, sudah terbukti dalam hidupmu. Apakah pekerjaanmu selama tahun 2025 ini mengalami kegoyangan, goncang, bahkan mungkin di PHK? Tapi kalau sampai hari ini saudara bisa berdiri, duduk, memuji Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan masih bisa makan, masih bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan itu sebagai bukti bahwa Allah, Tuhan, Yesus Kristus sebagai penolong dalam kesesakan, dalam kekurangan, dalam kegoncangan pekerjaan, sangat terbukti. Sepanjang tahun 2025 ini, setiap kita yang sungguh-sungguh dalam Tuhan pasti punya kesaksian. Tuhan itu sebagai penolong dalam masa sulitku, masa kesesakanku, sangat terbukti. Amin, saudara? Sudah buktikan? Amin? Amin? Amin! Haleluya! Dalam rasa sakitku, dalam kelemahanku, di dalam kegoncangan ekonomiku, Tuhan sebagai penolong dalam masa kesesakanku sangat terbukti. Sama dengan kesaksian pemazmur ini, dalam situasi terjepit, terkepung oleh ancaman bahaya pasukan yang sedemikian besar, Tuhan itu sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Maka Tuhan Yesus sebagai penolong dalam kesesakan juga sudah terbukti dan sangat terbukti. Tapi bukan hanya itu, melalui Tuhan Yesus yang memberikan Roh Kudus-Nya dalam hidup kita dipenuhi sukacita di tengah situasi dunia yang goncang ini. Inilah kunci kenapa Yerusalem bisa tetap eksis dan hidup penuh damai sejahtera, sukacita. Karena di dalam kota itu ada Tuhan yang hadir. Maka kalau kita ingin dan rindu mengalami sukacita, damai sejahtera di tengah badai apapun, kuncinya hanya itu. Yesus hadir dalam hidup kita, Yesus hadir dalam pekerjaan kita, Yesus hadir dalam rumah tanggamu. Maka engkau akan mengalami damai. Badai yang menggoncangkan seluruh isi kapal perahu Yesus dan murid-muridnya, dengan satu kata Yesus berkata, "Hei angin, redalah, berhenti, diam, tenang." Laut yang bergelora, angin yang begitu kencang langsung teduh. Betapa hebatnya, betapa dahsyatnya kalau Yesus itu betul-betul hidup di dalam hidup kita. Maka sukacita kita, damai sejahtera itu kita akan melimpah. Bukan damai sejahtera dari dunia, tapi karena damai sejahtera karena kehadiran Yesus. Yang ketiga, ayat 9 sampai 11. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Yang ketiga ini, di tengah situasi yang berubah karena tangan Tuhan bekerja, terjadi peperangan, terjadi pemusnahan, Tuhan berfirman, diamlah dan ketahuilah akulah Allah. Kita disuruh diam di hadapan Tuhan untuk mengetahui Tuhan itu betul-betul penguasa hidup kita, penguasa langit dan bumi, alam semesta ini. Tuhan perintahkan di ayat 11, diamlah dan ketahuilah, diamlah dan kenalah aku, bersekutu
bersekutulah dengan aku, itu maunya Tuhan. Makanya ketika ini kita diajak untuk hening di hadapan Tuhan, berdiam di hadapan Tuhan. Kata diam yang diterjemahkan dengan diam itu dari kata rapah. Yang artinya melepaskan kendali hidup kita kepada Tuhan untuk mengendalikan hidupku. Rapah itu artinya berdiam. Berdiam itu dalam pengertian bagaimana? Aku menyerahkan hidupku, kendali atas hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Aku tidak mau mengendalikan hidupku sendiri. Aku mau serahkan kendali atas hidupku kepada Tuhan supaya mengendalikan hidupku. Itu artinya diam. Contoh berdiam itu bagaimana di hadapan Tuhan? Kita ambil waktu teduh, berdiam diri. Kalau kita berdiam diri di hadapan Tuhan, saudara jangan ngengkel di hadapan Tuhan. Jangan meronta-ronta di hadapan Tuhan. Mempertahankan egomu, memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendakmu. Itu bukan berdiam namanya. Berdiam diri ini melepaskan hakku atas hidupku kepada Tuhan, supaya Tuhan mengendalikan hidupku. Supaya apa? Supaya hidupku itu mengalami apa yang Tuhan rencanakan atas hidupku. Saudara, kalau orang-orang Yerusalem, penduduk Yerusalem di dalam kepungan tentara yang begitu dahsyat, mereka ikut-ikut takut, ribut dan sebagainya. Kan saudara, biasanya kalau tentara mengepung satu kota, itu mereka menunjukkan senjatanya yang paling canggih, tentaranya yang kuat-kuat, dan mereka perang-perang saraf. Mereka tunjukkan supaya bisa dilihat oleh tentara yang di atas benteng. Oh ini loh, ternyata lawannya itu banyak, tentara pasukannya itu kuat-kuat dan senjatanya hebat-hebat. Mereka akan melakukan banyak manuver-manuver untuk menakut-nakuti seluruh isi kota. Kalau yang jaga benteng, tembok benteng itu ketakutan, lalu itu akan menyebar ke seluruh penduduk kota, maka seluruh kota akan down. Maka hilanglah damai sejahtera. Maka ketika seluruh kota dan tentara yang menjaga benteng itu ketakutan, khawatir, ribut, resah, itu saat terbaik untuk menghancurkan kota itu. Itu sebabnya kunci yang ketiga untuk kita bisa terus mengalami satu hal yang luar biasa, yang dasar di tengah-tengah kekacauan dunia ini, hanya berdiam di hadapan Tuhan, menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Serahkan kendali atas hidupmu kepada Tuhan. Dengan berdiam di hadapan Tuhan, Tuhan, kuserahkan hidupku kepadamu. Jadilah menurut kehendak-Mu. Karena kehendak Tuhan bukan kehendak yang celaka. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang menghasilkan damai sejahtera, sukacita. Walaupun dunia ribut, tetap ada damai sejahtera dalam hidupmu. Kalau dunia ribut, ingatlah itu hanya taktik iblis. Untuk apa? Supaya mental kita down. Lalu kita jadi ribut, resah, khawatir menghadapi hidup ini, menghadapi 2026. Kita ribut, resah, khawatir. Maka bagaimana kita bisa menang di tahun 2026
Kalau hidup kita penuh takut, khawatir, resah, tertekan, kita tidak akan bisa menang menjalani 2026. Maka pemazmur ini memberikan kunci ketiga. Diamlah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Ini penting saudara, kita mengenal Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan, lebih lengket lagi dengan Tuhan, lebih setia lagi membangun hubungan dengan Tuhan, setia ibadah, setia melayani, setia kepada Tuhan. Mau setia saudara? Sebagai hamba Tuhan saya ajak, ayo setia. Setia melayani, setia ibadah, setia kepada Tuhan. Tapi semua kembali kepada kita masing-masing. Ya. Kalau kita ikut ribut di dunia yang ribut ini petaka bagi kita. Itu sebabnya Tuhan suruh kita berdiamlah. Ambil waktu hening untuk mendengar suara Tuhan. Untuk kita tahu apa maunya Tuhan atas hidup kita. Kita tidak dengar suara Tuhan karena kita sedang sibuk sendiri, ribut sendiri. Di tengah kerja kita, di tengah kesibukan kita akan semakin stres, kita akan semakin lelah. Maka Tuhan beri satu hari Sabat, berhenti untuk berdiam, hening di hadapan Tuhan. Serahkan, lepaskan semua kepada Tuhan. Kita ribut, kita sibuk terus dengan hidup kita, dengan pekerjaan kita. Pada akhirnya kita tidak akan tahu apa maunya Tuhan atas hidup kita. Sehingga sepanjang tahun ini atau ke depan kita akan terus babak belur. Saudara, supaya kita ada babak belur, maka ayat 11, diamlah, kenalah Tuhan, bersekutulah, lengket dengan Tuhan, maka engkau akan tahu manakah kehendak Tuhan, mana yang dikenan Tuhan, mana yang tidak dimaui oleh Tuhan, jalan mana yang harus ditempuh, jalan mana yang harus dihindari. Itu hanya bisa kita dapatkan, kita ketahui kalau kita berdiam, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ayat terakhir, tapi ada 2 ayat. Tuhan semesta Allah menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ayat 8 dan ayat 12 sama persis kalimatnya. Tuhan semesta Allah menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara, Allah tidak pernah berubah walaupun dunia berubah. Kenapa tidak dikatakan Allah Israel, tapi disebut Allah Yakub? Untuk menunjukkan kemanusiaan kita manusia diwakili oleh Yakub itu rapuh. Itu rapuh. Tenaga kita terbatas. Kepintaran kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Manusiawi kita serba terbatas. Kita rapuh seperti Yakub. Tetapi Allah, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus menyebutkan, Tuhan semesta Allah menyertai kita,
Kota benteng kita ialah Allahnya Yakub. Kalau Yakub bisa mengalami penyertaan dan berkat Tuhan yang luar biasa, sampai kota Yerusalem diberi perlindungan oleh Tuhan dari kepungan musuh, itu semua bukan karena kekuatan dan kemampuan Yakub, Daud, dan orang-orang Israel, karena semua itu rapuh. Itu semua karena faktor Tuhan Allah Yahweh Yehova yang tidak pernah berubah oleh apapun kekuatannya dan kuasanya. Saudara, dalam kerapuhan kita sebagai manusia jemaat di Bethlehem, engkau punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan firman-Nya, Ia menyertai kita, menyertai saudara, menyertai anak-anak kecil, menyertai orang-orang dewasa, bukan anak-anak besar ya, menyertai orang-orang besar, orang-orang dewasa, menyertai bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dalam segala kekurangan, kelemahan, dan kerapuanmu, engkau disertai Tuhan selama engkau andalkan Tuhan seperti Yakub bergumul dengan Allah sepanjang malam. Tapi Yakub terus gondeli Tuhan. Kalau engkau tidak memberkati aku tidak akan melepaskan engkau ya Tuhan. Dalam kerapuan Yakub, dia tahu semua berkat, semua kekuatan itu datang dari Tuhan. Maka untuk mendapatkan kemenangan menghadapi tahun 2026 ini, tidak boleh tidak. Dalam semua kerapuan kita sebagai manusia, hanya bisa mengandalkan Tuhan. Tuhan, tahun 2026 ini, aku akan hidup penuh berkat. Maka, sebelum engkau memberkati aku tidak mau lepas dari engkau. Dan aku akan terus gondeli engkau Tuhan, terus mendekat engkau, terus pegang erat engkau, sampai engkau memberkati aku ya Tuhan. Dalam kerapuan Yakub, dia terus gondeli Tuhan, tidak mau melepaskan Tuhan. Ayo jangan lepaskan Tuhan, karena kita rapuh, kita perlu Tuhan yang penuh berkat, dan Tuhan itu mau sertai kita. Amin saudara. Tuhan mau sertai kita. Ingatlah, kunci kemenangan, kunci keberhasilan pemazmur ada 3 hal tadi. Karena dia percaya kepada Allah yang tidak berubah walaupun dunia berubah. Yang kedua, dia sadari betul sumber sukacita dan sejahtera itu hanya dari Tuhan. Kalau hidup kita ingin mengalami damai, sejahtera, dan sukacita, pastikan hidupmu ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan ada dalam hidupmu. Yang ketiga, berdiamlah di hadapan Tuhan. Serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan untuk kendalikan hidupmu. Dan di ibadah terakhir ini, untuk bekal masuk di minggu depan tahun baru, hari Kamis yang akan datang 2026, biarlah kita membekali diri kita dengan perjamuan Tuhan.